Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkumpul kembali dalam ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebuah pujian mengatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami, memenuhi di sekelilingku. Amin Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama.
Tuhan, kami sangat bersyukur akan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu ya Bapa memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini Tuhan, di mana kami datang bersekutu, datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Bukan untuk mencari perkara dunia ini, kami ingin mencari Engkau Tuhan. Kami ingin bersujud, kami ingin menyembah kepadamu Tuhan. Kami ingin datang ke bait-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kehadiran kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang mau berikan hati kami, semua yang kami miliki Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami, ingin kami kembalikan lewat pujian penyembahan pada siang hari ini. Bertahtalah Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kepada kami, oh Tuhan, kuasa-Mu, agar saat kami mengikuti ibadah ini, kami menerima janji Tuhan. Dan saat kami pulang dari tempat ini juga, kami menerima kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami mau usir, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami pada siang hari ini. Layakkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Rekan-rekan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepat mereka agar tiba di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka ibadah kami dengan mengalaskannya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita semua bangkit berdiri saudara. Satu pujian yang berkata, tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya
saudara yang dikasihi Tuhan, jalan bersama Tuhan sekarang dan selamanya. Dalamnya samudra. Betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan, kebesaran-Mu lebih besar dari dunia ini. Kesetiaan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yang telah berfirman, yang telah berfirman, dan semuanya jadi.
Amin. Tuhan Engkau ajaib, katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidup. Oh haleluya, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan saudara bahwa Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ya Tuhan, benar Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku, dan Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, yes Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh haleluya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidup. Oh sembuhkan sakitku dan pulihkan jiwaku. Haleluya, masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, oh tiada yang mustahil. Amin Tuhan, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini kembali. Katakan dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan benar-benar ajaib dalam kehidupan kita. Firman-Nya akan kita terima, akan kita dengar. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman Tuhan, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Ya Tuhan, oh, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada
mengaminkan semua pujian pada siang hari ini. Kami percaya ada kuasa di atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan, secara khusus menyenangkan hati Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pimpin dan kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini boleh hidup, boleh tersampaikan dengan baik sampai ke dalam hati kami. Buang segala keangkuhan, buang segala kekerasan hati, buang segala hal yang merasa kami lebih hebat Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat selain firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lebih dahsyat selain daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, lembutkanlah hati kami Tuhan, agar firman itu boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu pujian-pujian kita sebagai ungkapan dari dalam hati kita, ya, bahwa Tuhanlah sumber ya dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, dan kita yakin dan percaya kesetiaan Tuhan, ya, kuasanya yang ajaib itu senantiasa dialami oleh anak-anak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu tanggal 20 Februari 2021, saya memberikan tema khotbah saya, perlu ketenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, semua orang, bangsa, suku, tua, muda, anak-anak, perlu ketenangan. Kita terlebih anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan selalu baharui kehidupan kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Coba kita membaca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6 dan Amsal Soleman 14 ayat yang ke-30. Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi ada perbandingan ya, segenggam dan 2 genggam. Tapi yang segenggam ini isinya adalah ketenangan. Walaupun segenggam, dia lebih baik daripada 2 genggam, walaupun itu dilakukan dengan jerih payah, usaha yang keras, tetapi menjaring angin. Coba saudara sedikit merenung, ya, menjaring angin itu apa hasilnya? Tentu tidak ada apa, tidak didapat sia-sia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Amsal Soleman pasal yang ke-14
ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemarin kita juga sedang berbicara tentang hati yang tulang yang bisa busuk. Sekarang bisa juga tulang itu menjadi busuk, ya, karena iri hati. Kalau saudara iri terus, saudara-saudara bisa membusukkan tulang. Tetapi hati yang tenang menyegarkan. Orang merindukan ketenangan karena dia bisa menyegarkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Tetapi kita tidak dapat sangkal kita masih di dalam dunia, kita mengalami imbas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Sebab itu Nabi Yesaya menegur, menasihatkan umat Tuhan apa yang harus mereka lakukan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, supaya mereka mengalami ketenangan itu. Coba kita membuka lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita mau merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Karena umat Tuhan, ya, bangsa Israel kita tahu sempat diperbudak oleh bangsa Mesir, Firaun. Mereka tinggal di sana. Mereka ingat-ingat Mesir. Di Mesir luar biasa. Kudanya tinggi besar, ada kereta, saudara-saudaraku, yang besar. Coba kita baca lagi di ayat yang pertama. Ini gambaran, ya, Mesir. Ini juga gambaran sekarang, ya, Mesir dan kuda. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah Mesir akan menodai kamu. Gambaran daripada Mesir adalah dunia ini. Sedangkan
kuda berbicara tentang kekuatan dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Seringkali kita dewasa ini, ya, kita lebih mengejar atau mengeluh-elukan ya kemajuan. Memang hari-hari ini seperti kecepatan kuda, selalu kalau kuda itu berhubungan dengan kecepatan. Di dunia ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kita berkejaran dengan kecepatan kemajuan iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu cepat sekali, saudara-saudaraku. Hari-hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dunia sehingga ada di dalam genggaman ini, ya, dunia, ya, dengan kemajuan iptek itu, saudara-saudaraku yang kasih, sehingga kita yang ada di dalamnya mengalami imbas serba terburu-buru, ya, karena dikejar dengan kita mengalami kepanikan, kegaduhan dunia, saudara-saudara, ya, dengan banyak hal dampak yang kita alami, saudara-saudara. Selain tadi berkejaran dengan kecepatan, ya, mau nggak mau kita harus ikut. Kita aja yang tua-tua, ya, zaman dahulu jadul, ya harus minimal kita harus tahu, saudara-saudaraku. Nah, seringkali kita menjadi panik, saudara, serba terburu-buru. Kita lihat juga kegaduhan terjadi di dunia ini dengan kerusuhan sosial, kerusuhan politik. Kita lihat ada lagi dengan bencana alam. Lebih-lebih sekarang ada Om Rikon, Om Rikon katanya. Om Rikon katanya jantan, bukan betina sih. Om Rikon lagi, Om Rikon. Dengan virus-virus, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dan lain-lain, saudara-saudara, membuat kita mengalami dampak, ya, sehingga kita, ya, menjadi begitu cemas, takut, sehingga ya mempengaruhi kehidupan kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi, ya, dampak di dalam pekerjaan usaha kita, ya, di dalam keuangan, kekhawatiran masa depan dan lain-lain, membuat kita menjadi tenggelam, terpuruk, saudara-saudara, sehingga kita tidak tenang, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, Tuhan ingatkan, hai umat Tuhan, bertobat. Ya, kita tidak boleh mengandalkan, ya, kekuatan dunia ini, yang ada di dalam dunia ini. Kita akan dipermalukan, dikatakan di sana. Kita akan mengalami kekalahan, dikatakan. 1000 orang lari melihat ancaman 1 orang. Ancaman 5 orang aja kamu akan lari, dan kita akan ditinggalkan seperti tonggak, ya, saudara-saudaraku, di puncak gunung, akan dipermalukan. Nah, Tuhan ingatkan kepada umat Tuhan, ya, supaya bagaimana kita dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Seringkali kita tidak mau, kuno itu, ya,
untuk tinggal tenang, untuk tetap beribadah, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bertobat. Bertobat berarti berbalik. Kita harus berbalik kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Karena tidak ada ketenangan di dunia ini, saudara-saudaraku. Selain daripada kalau kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya. Seperti pujian kita lagi, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita akan diselamatkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan itu sangat menyayangi kita, dikatakan ayat yang ke-18. Tuhan melindungi, menyelamatkan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia menyegarkan kita. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, bertobat, kita tinggal tenang, kita tetap percaya ya kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi penting ya di mana kita berbalik kepada Tuhan untuk tinggal tenang ya. Ulangan 32 coba kita baca. Ayat 30, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan kita harus berbalik kepada Tuhan, bertobat. Jangan kita mengandalkan dunia ini, saudara-saudaraku. Ya, kita harus tinggal tenang. Kita harus percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Dan dikatakan ayat yang ke-18 Yesaya 30 ayat, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu setia dan selalu menunjukkan kasih-Nya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang selalu berharap menanti-nantikan Tuhan, dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dia mendapat kekuatan yang baru. Ya. Coba kita melihat Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan Israel dari sekarang sampai selamanya. Diberikan gambaran umat Tuhan, biarlah kita seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan kata lain saudara-saudara, kita harus selalu dekat Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mengalami ketenangan, coba lagi yang sudah digubah menjadi satu pujian, Mazmur 62 ayat yang kedua. Inilah ungkapan daripada Raja Daud. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan.
Tuhanlah yang membuat kita tenang. Tuhanlah yang akan menyegarkan kehidupan kita. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita. Raja Daud tidak berkata, kekuasaanku sebagai raja tidak membuat aku tenang. Kekayaanku yang berlimpah-limpah tidak membuat aku tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun yang dunia tawarkan, saudara-saudara, tidak membuat kita tenang. Hanya kalau kita seperti tadi anak di sapi, dekat kepada ibunya. Kita yang selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini penting. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terpuruk. Ya. Karena imbas daripada dunia ini, saudara-saudaraku. Imbas daripada dunia ini membuat kita cemas dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Kesusahan karena virus, karena bencana alam dan lain-lain, saudara-saudaraku, goncang-gancing dunia ini, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Elia juga sempat dia juga ingin bunuh diri. Tapi ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika Tuhan datang kepada dia, memberikan roti, ya, memberikan minuman, mendapat kekuatan yang baru, dia tidak menjadi putus asa. Dia bahkan dapat melakukan tugasnya, melantik Raja Israel, melantik Raja Yehuda, bahkan saudara-saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Kita lihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, di mana tadi pemazmur katakan, biarlah kita menjadi anak yang disapi, anak yang dekat kepada ibu. Ilustrasi kita harus dekat kepada Tuhan. Pemazmur katakan, hanya dekat kepada Tuhan kita mendapat ketenangan, bukan kekuasaan, bukan harta yang banyak, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena satu waktu itu semua tidak dapat membuat kita tenang, tidak memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, karena dia sementara, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan mau, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat tadi Mazmur pasal yang ke-62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bukan itu saja dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Seperti tadi dikatakan, saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin saudara-saudara 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang? Jangankan 1000, 5 orang aja, saudara-saudaraku, kita bisa menjadi tonggak. Hanya tinggal tonggak aja, saudara-saudara, panji. Karena kita dipermalukan, kita mengalami kekalahan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyegarkan kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia sebagai gunung batu kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, diulangi lagi ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita seperti anak yang disapi, dekat dengan Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah sumber segala-galanya, ya, sehingga walaupun kita digoncang-gancing karena imbas, karena kita masih di dunia ini, saudara-saudara, kita tidak terpuruk, kita tidak perlu takut dan cemas, saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan memberikan ketenangan dan menyegarkan kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang ke-4. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang terjadi di dalam dunia ini sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kita hidup di akhir dan akhir zaman, banyak hal yang terjadi. Pengetahuan bertambah-tambah, teknologi bertambah-tambah, ya, kejahatan bertambah-tambah juga, kesukaran bertambah-tambah, ya. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, saudara-saudara, alam ini juga semuanya bertambah-tambah, saudara-saudaraku yang kekasih, dan mengakibatkan kita yang ada di dalam dunia ini mengalami kesukaran, ya. Tetapi kalau kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita akan tenang karena Tuhan sumbernya. Kedua dikatakan di sini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini penting saudara-saudara, kita menguasai diri kita. Kita selalu mau seperti Filipi, khotbah kita minggu lalu, Filipi pasal 4. Ayat yang ke-7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Kita harus berpikir positif, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita mau menguasai diri kita untuk selalu berpikir positif, jangan pesimis, saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara-saudaraku. Tuhan akan menyegarkan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, seperti firman Allah katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mau tenang, ya, digambarkan seperti anak yang disapi, anak yang dekat dengan ibunya. Begitu kita dekat dengan Tuhan, alat untuk kita dekat kepada Tuhan adalah lewat doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kaya. Itu sebagai akses, ya, kita menghampiri Tuhan, ya, dengan doa kita. Dan kita ungkapkan, ya, lewat doa kita semua permohonan kita, semua doa syafaat kita ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan cepat lambat, Dia akan menjawab, ya,
setiap permohonan doa kita. Jadi sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketenangan itu bukan daripada dunia ini. Dunia justru membuat kita menjadi gundah gulana, membuat kita menjadi resah, ya saudara-saudara, dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi kalau kita seperti anak yang disapi, dekat kepada Tuhan, seperti Raja Daud, dia ungkapkan taktanya, kekuasaannya tidak membuat dia tenang, hartanya ya yang berlimpah-limpah tidak membuat dia tenang, karena dia menyadari itu sementara, itu bisa raib dan itu tidak bisa menolong di satu titik tertentu. Materi itu tidak bisa menolong gitu, tapi Tuhan yang bisa menolong, membuat dia tenang, katanya saudara-saudara, karena dia dapat menyelamatkan. Dia sebagai gunung batu, dialah sumber kekuatan, dia yang menyegarkan. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau selalu ya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Kita selalu mau ya berpikiran yang positif, jangan pesimis, dan kita utarakan semua keluh kesah permohonan kita lewat doa, karena itu akses kita menghampiri Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan kepada saya dan saudara hari-hari ini, ya, karena firman Tuhan kita sudah ya ada di akhir zaman ini. Hanya lewat doa, lewat dekat kepada Tuhan, kita bisa merasakan ketenangan. Bukan dunia ini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu dulu. Nanti saya undang Ibu Gembala berdoa. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Mari kita berdiri jemaat Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Mesir dan kuda Mesir, kecepatan pengaruh dunia ini mempengaruhi kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini tadi, tapi tidak mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dekat Tuhan kita mengalami ketenangan. Walaupun kita berkejaran dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua kegaduhan yang ada di dalam dunia ini, tapi kita anak-anak Tuhan mau seperti anak yang disapi, selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Ajaib bagiku, ada yang tak mungkin bagimu, yang telah berfirman dan semua
firman yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Tidak sedikit saudara, kita menghadapi kepanikan-kepanikan dalam kehidupan ini, bukan? Karena kita mendengar dengan telinga kita membuat kita panik, gelisah, datang kekhawatiran, justru hidup dalam ketakutan. Pada siang hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan ajar kepada kita, Tuhan bilang kepada kita, kalau kita menghadapi semuanya itu, mari kita belajar dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Dengan ketenangan itu kita bisa melakukan banyak hal. Dan dengan ketenangan itu saudara, kita akan alami betapa luar biasa kita alami pekerjaan Tuhan. Kita alami kuasa saat kita berdoa. Karena di saat kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa, saudara. Mari, Tuhan sudah perdengarkan itu kepada kita. Dan alat ini saudara, alat ini yang jitu katanya untuk memberikan ketenangan kepada kita. Apa itu? Dekat kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Kita lakukan. Kita lakukan. Haleluya. Supaya kita tidak terpuruk oleh kepanikan kita. Supaya kita tidak dikalahkan oleh kegelisahan kehidupan kita. Haleluya. Terus ingat bahwa Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada di dekat kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu obat yang luar biasa mendatangkan ketenangan Engkau sudah berikan kepada kami. Kami mau pakai itu Tuhan. Kami mau belajar dekat terus kepada Engkau. Kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tidak jauh dari Engkau. Kami percaya di saat kami hidup bersama dengan Engkau, kami tidak dipermalukan. Kami akan menjadi orang-orang yang menang. Kami akan menjadi orang-orang yang berhasil. Walaupun sekeliling kami Tuhan ingin membinasakan, ingin membuat kami kalah. Tapi kami percaya Engkaulah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat pesan Tuhan, nasihat Tuhan lewat firman-Mu. Tanamkan firman ini dalam hidup kami Tuhan. Mengurapi dan memberkati hamba-Mu sebagai gembala jemaat. Terus membuka rahasia-rahasia yang dari Tuhan, yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Supaya kami menjadi jemaat yang hebat di hadapan Tuhan. Menjadi jemaat yang kuat imannya. Menjadi jemaat yang tahu mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saat ini kami hanya bisa berkata puji Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya ini karena Engkau. Kami dapat melewati kepanikan-kepanikan Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini, itu karena Engkau. Sebab itu kami berterima kasih. Kami tidak mengandalkan Mesir, tapi kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saya mengundang pelayan kolektan untuk maju. Memberkati Tuhan setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak sebanding dengan besarnya berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, tapi biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sangat-sangat bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir hari ini maupun yang mengikuti secara online, engkau membutuhkan bantuan dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, tidak ada yang tidak Tuhan bisa lakukan. Semua Tuhan bisa lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau sakit, angkatlah tanganmu. Engkau mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, engkau angkat tanganmu. Di dalam hidupmu, pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, engkau angkat tanganmu. Tuhan menolong, dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dan umatnya. Dia akan menyelamatkan saya. Dia akan menyegarkan saya dan saudara. Dia akan memberikan kekuatan. Dia memulihkan. Dia memberikan kemenangan. Dia melimpahkan berkat-berkatnya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan umatmu yang terangkat dengan segala permohonanmu. Kami tahu inilah akses kami untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, hamba-Mu mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Oma Diana Hussein, di dalam nama Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, dan umat-Mu yang lain juga Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang terpapar dengan COVID dan Omikron, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Ada umat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong memberkati bangsa dan negara kami di dalam ekonomi, di dalam keamanan, semuanya Tuhan sembuhkan juga mereka yang terpapar sakit. Berikan hikmat kebijaksanaan dari dengan Bapak Presiden kami itu, Bapak Joko Widodo bersama wakil, para menteri, kabinet, aparat semua dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota dan keluarga, Komandan Komplek bersama staf dan keluarga mereka, Kelurahan Tengah khususnya Tuhan, RW, RT kami yang ada di tempat ini, Tuhan berikan hikmat dan berkati, lindungi. Tuhan tolong senantiasa Gubernur kami DKI juga bersama dengan seluruh staf dan keluarga, pimpinan mereka, wali kota, staf dan Tuhan semua bawahannya dan keluarga mereka, juga kecamatan, lurah semuanya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil, Tuhan membalas melimpah-limpah. Juga yang tahu memberi, melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita tetap mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.